Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di pertemuan terakhir kita, pertemuan ketujuh mata kuliah Search Engine Optimization. Masih bersama Ibu Seli dan Bapak Yafi. Nah, sebelum kita memulai kelas hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, karena ini pertemuan terakhir, ini kita juga sudah deket ya, Bapak Ibu sudah kurang berapa mata kuliah lagi ya, hampir lulus. Ini malam ini tanya yang banyak, Bapak Ibu tanya sebanyak-banyaknya supaya nanti mata kuliah SEO ini setelah perkuliahan selesai, Bapak Ibu bisa dipraktekkan di tempatnya kerjanya masing-masing atau mungkin buka usaha sendiri. Ini menarik sekali SEO. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Seli dan Pak Yafi. Dipersilakan, Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai juga ya akhirnya di ujung penderitaan kita semua, asik. Penderitaan tiap minggu dimintain, ditagihin tugas, banyak yang masih belum ngerjain juga ya. Padahal tugasnya ini termasuk tugas ini ya, tugas akhir semester nih. Jadi satu semester belajar SEO, tugasnya udah dicicil dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Ada beberapa teman juga yang masih belum mengerjakan gitu ya. Saya juga masih ada utang sama beberapa teman yang sudah mengerjakan tapi belum jadi artikel. Nah, hari ini adalah hari terakhir. Jadi sebenarnya ini adalah hari ujian ya. Tapi ujiannya kan kita bukan yang formal ujian, ada soal terus teman-teman ngerjain selesai gitu. Tapi ujiannya memang udah didesain dari awal pertemuan, dari fase 1 sampai fase 3 teman-teman bisa mengerjakan supaya tidak kelabakan gitu. Nah, malam ini sebenarnya adalah final dari 7 pertemuan kita, 6 pertemuan terakhir, ini pertemuan ketujuh. Di final ini kita akan sharing sebenarnya dalam 6 kali pertemuan kemarin, yang paling penting tuh apa sih buat Bapak Ibu dalam materi SEO kali ini gitu ya, dalam materi satu semester ini gitu. Lalu nanti ditutup dengan kita mereview satu persatu teman-teman yang memang sudah terpublish artikelnya, dan mungkin kita sekaligus tuker-tuker insight apa yang didapat setelah mengerjakan semua ini gitu ya. Harapannya sih teman-teman bisa tanya sebanyak-banyaknya karena kita udah nggak ketemu lagi untuk materi SEO. Tanya apapun yang relate sama pekerjaan boleh, yang tidak relate dengan pekerjaan boleh. Tanya untuk materi week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, nggak apa-apa, kita ulangi lagi aja. Tapi setelah ini Pak Yafi akan memberikan sedikit summary untuk satu semester ini. Nah, sebelum dimulai mungkin ada pertanyaan dulu yang pasti tidak ada. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu layarnya saya serahkan kepada Pak Yafi untuk mensummary semua ini, lalu nanti terakhir ditutup dengan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Seli. Jadi kita akan mereview atau mensummary. Jadi kira-kira kita udah belajar apa aja sih dari minggu pertama sampai dengan minggu keenam. Nah, ini kan udah apa cukup banyak ya. Tapi ini saya berusaha untuk membuat itu menjadi apa poin-poin penting aja. Poin-poin apa saja sih yang penting gitu dari SEO. Oke, jadi nah. Yang pertama itu saya akan merefresh SEO itu apa sih? Jadi SEO itu Search Engine Optimization itu udah pasti bahasa Indonesianya optimasi search engine. Nah, digarisbawahi juga bahwa tujuannya adalah untuk bisa menaikkan visibilitas dari sebuah website di mesin pencari. Jadi istilahnya itu kayak lomba-lombaan di mana biar website kita itu bisa dapat visibilitas paling banyak seperti itu. Jadi gimana caranya agar website kita itu rankingnya paling atas, agar gimana ketika orang nge-search konten kita di mesin pencari ataupun di sosial media ataupun dimanapun itu kita hasilnya paling pertama gitu. Jadi maka dari itu diperlukan teknik-teknik SEO untuk mengoptimalkan bisa diterapkan di website, bisa diterapkan di konten, di video, di
di local directory. Jadi salah satu SEO yang saya jelaskan di materi saya minggu pertama kayaknya SEO itu apakah hanya untuk website? Saya bilang tidak karena SEO adalah search engine optimization, bukan website optimization. Jadi memang fokusnya adalah di search engine. Search engine itu apa? Search engine itu semacam service atau fitur yang kita bisa melakukan sebuah pencarian di situ. Jadi misal kalau mau nyari di Google Map, nah itu juga termasuk search engine-nya Google Maps. Kemudian di Tokopedia atau di Shopee misal, nah itu mereka punya search engine-nya sendiri. Nah, SEO ini tujuannya untuk memaksimalkan hal tersebut. Nah, tapi ketika kita ngomongin soal SEO untuk website, nah, ini saya merefresh kembali bahwa di sini Google itu dia menguasai 91% pasar dari search engine. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencari sesuatu, tanya Google. Mencari apapun tanya Google. Yang pertama kali muncul di pikiran ya Google gitu loh. Sebenarnya ini bukan hal yang apa namanya ya, bukan hal yang aneh karena bisa dibilang Google itu salah satu search engine yang pertama ya. Jadi mulai dari dulu orang itu kalau mau nyari apapun, informasi apapun di internet itu nyarinya Google. Nyari akun Instagramnya Nagita Slavina atau artis apapun itu mulainya pasti di internet. Bukan kayak buka sosial medianya dulu baru nyari Nagita Slavina gitu. Karena kemungkinan besar bakal banyak kayak semacam akun-akun yang lain. Tapi orang pasti kepikirannya yang pertama, oke, nyari di Google. Semua informasi yang ada di internet itu pasti orangnya nyari di Google. Maka dari itu nilai 91% ini bagi saya itu nggak mengherankan. Karena memang dia yang menguasai seperti itu. Nah, kemudian gimana sih sebenarnya apa sih sebenarnya Google itu? Jadi Google itu kalau di materi saya yang algoritma, jadi Google itu search engine yang udah otomatis. Jadi memang dia itu sepenuhnya itu sudah otomatis yang menggunakan software atau sistem itu namanya web crawler untuk istilahnya nge-crawling atau menjelajahi web secara rutin. Jadi dia punya rutinitas ya, punya waktu yang rutin untuk menemukan halaman agar bisa ditambahkan di indeksnya dia. Jadi memang cara kerjanya Google itu dia menyebarkan crawler, istilahnya web crawler ya. Itu salah satu istilahnya dia berusaha nyari website-website, halaman-halaman yang sekiranya itu akan bermanfaat buat usernya dan disimpan di dalam database mereka kayak gitu. Jadi Google itu nggak secara apa ya bisa dibilang itu ketika ada orang nyari Google itu nggak langsung ngambil data itu real time, maksudnya nggak langsung menelusuri semua gitu. Jadi yang dia ambil adalah dari indeksnya dia. Maka dari itu kenapa Google itu cepat sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu sering lihat itu kan kalau misalnya Bapak Ibu nyari di Google ketik sebuah keyword misalnya motor listrik. Nah, itu kan di bawahnya itu kan ada ditemukan berapa ribu hasil dalam 0, berapa detik. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah buat ngasih tahu bahwa Google itu udah sangat cepat, cepet banget gitu. Nah, gimana sih dia bisa cepet banget? Nah, karena dia udah mengindeks. Mereka udah punya database dulu, mereka udah punya semua informasi yang diperlukan nanti tinggal ditampilkan kayak gitu. Jadi maka dari itu kenapa mereka sangat cepat sekali. Bayangin kalau misalnya ada search engine, Bapak Ibu nyari, tapi dia loading muter-muter semakin lama. Nah, itu kan kayak nggak enak buat user kayak gitu. Maka dari itu kenapa dia punya sistem namanya crawling, terus habis itu baru di index. Oke, ini untuk refresh crawling itu apa? Jadi crawling itu fungsi utamanya adalah untuk mengambil informasi dan menambahkannya ke database. Sedangkan indexing itu apa? Indexing itu informasi tersebut itu ditata sedemikian hingga agar lebih berurutan. Lebih berurutan itu contohnya kayak semacam dibagi per section gitu. Kalau misalnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu sering ke supermarket, terus habis itu ngelihat rak-rak apa namanya kayak semacam peralatan dapur, bumbu-bumbu masak. Nah itu kan itu istilahnya indexing. Jadi Google itu sudah mengumpulkan informasi tersebut dan ditata sedemikian hingga. Jadi kalau misalnya
user sedang mencari keyword, Google itu bisa langsung cepat gitu. Sama kayak ketika Bapak Ibu udah familiar sama eh, swalayannya, udah tahu tempat mau ngambil informasi itu sebelah mana, ngambil barang itu sebelah mana kan cepat, tinggal lurus belok kiri ngambil barangnya langsung ke kasir. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya indexing ini biar biar apa namanya Google itu semakin cepat untuk menampilkan hasilnya tersebut. Nah, untuk crawling sendiri sistemnya seperti apa sih? Nah, untuk crawling sendiri itu sistemnya dia itu Google itu dapat satu halaman. Kemudian di halaman tersebut Google itu melihat apakah ada link yang menuju ke halaman lain. Nah, di situ Google mengcrawling halaman tersebut tanpa menggunakan sitemap. Sitemap itu apa? Sitemap itu ada semacam file list isinya halaman apa aja kayak gitu. Jadi kalau tanpa sitemap, tanpa file tersebut, tanpa petunjuk tersebut, Google itu akan mengcrawling secara manual. Jadi dilihat halaman itu ada link apa aja, kemudian di halaman tersebut Google masuk, kemudian ngelihat ada link apa aja, dan seterusnya. Jadi makanya kenapa di sini misalnya di halaman homepage, kemudian nemu dua halaman lain, kemudian di halaman ini ternyata ada link lagi dan lain sebagainya. Nah, salah satu hambatan di sini adalah kalau misalnya Bapak Ibu punya sebuah halaman yang baru dan nggak ada link kemanapun, dalam arti untuk menuju halaman tersebut itu belum ada semacam linknya ya. Misal kalau bikin artikel baru, tapi ternyata artikel baru tersebut itu belum muncul di homepage, maka kemungkinan besar halaman itu nggak akan terindeks oleh Google. Maka dari itu, di sini kita bisa membantu Google dengan menggunakan sitemap. Jadi kita ngasih tahu tuh Google, kita itu punya halaman apa aja sih. Nah, dengan dibantu seperti itu, Google pasti akan mengindeks satu persatu. Jadi pasti semuanya akan terbaca. Mau halaman itu ada link ke halaman lain atau punya link dari halaman lain atau enggak, itu akan tetap keindeks sama Google kayak gitu. Nah, ini ngomong soal crawling. Nah, untuk indexing itu kayak gimana sih? Nah, indexing itu jadi setelah nge-crawling, Google itu akan baca di halaman tersebut itu isi kontennya bahas apa aja sih. Kayak gitu. Jadi dibaca Google itu akan membaca semua struktur, semua kata-kata yang berulang, kira-kira keyword yang dipakai orang ini seperti apa dan lain sebagainya. Setelah dapat keyword tersebut, Google masukkan ke database-nya. Di database Google ini Google bisa menyimpan ratusan miliar. Jadi ratusan miliar halaman web ukurannya itu lebih dari 100 juta giga. Jadi 100 juta giga itu 100.000 tera bahkan lebih. Nah, itu kan berarti kayak gede banget. Google ini memang udah raksasa banget, udah nyimpen banyak sekali data dari setiap halaman kayak gitu. Jadi apa namanya kalau misalnya ada orang yang pengen bikin Google ya mereka harus siap-siap untuk menyimpan sebanyak itu datanya. Karena kenapa? Karena itu tadi memang ini diperlukan untuk menyimpan semua indeks. Jadi biar hasil pencariannya itu semakin cepat. Seperti itu. Nah, untuk indexing ini sendiri juga apa namanya? Nggak semua halaman akan diindeks. Jadi Google pun juga akan menilai konten tersebut kira-kira penting nggak isinya. Kira-kira isinya cuman spam kah dan lain sebagainya. Jadi Google ini memang udah pinter ya. Tadi kan saya bilang bahwa Google ini sudah otomatis, jadi Google itu sudah punya algoritma. Dia itu bisa menilai satu halaman ini isinya kira-kira itu spam kah, isinya itu keyword, isinya itu nggak relevan kah dan lain sebagainya. Google itu bisa menilai hal tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingat zaman dulu, kalau misalnya searching sesuatu dalam bahasa Indonesia, kalau saya seingat saya dulu itu salah satu hal yang sering saya lakukan itu nyari pertanyaan ujian ke Google. Jadi teks bahasa Indonesia saya copy paste saya taruh di Google. Kali ada ke Google ada jawabannya. Tapi ternyata waktu zaman dulu isinya spam, banyak kayak satu website yang isinya keyword, doang nggak memberikan informasi apapun dan isinya banyak ads. Nah, itu zaman sekarang Google udah men-take down artikel atau halaman-halaman tersebut. Jadi sekarang Google itu bisa dibilang udah bersih harusnya. Saya masih kurang tahu ya kalau misalnya ternyata ada satu keyword yang sulit dan ternyata
nggak banyak orang yang membahas dan yang keluar ternyata spam juga ya mungkin karena memang datanya tidak ada. Nah, kemudian setelah di crawling, terus kemudian di indeks, satu hal lagi yang Google lakukan adalah di surfing. Jadi surfing itu Google akan menampilkan hasil pencariannya seperti itu. Jadi di sini Google itu nggak hanya menyimpan doang, tapi juga Google menampilkan kira-kira hasilnya seperti apa. Ini kalau misalnya saya contohkan, surfingnya itu juga bisa dibilang berbeda-beda. Banyak faktor yang kayak mempengaruhi tampilan dari ASIRP atau hasil pencarian Google. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu nyari ngetik restoran seafood terenak, maka yang akan keluar adalah kayak gini, kayak list apa namanya di sekitar Bapak Ibu restoran-restoran seafood apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian atau misal Bapak Ibu nyari sepatu kulit hitam, terus habis itu nanti keluar kemungkinan besar gambar, terus baru online online shopping dan lain sebagainya. Nah, di sini Google juga punya beberapa faktor pertimbangan untuk apa yang akan mereka tampilkan atau surfing di halaman search-nya kayak gitu. Nah, ini juga akan menjadi challenge untuk Bapak Ibu kalau misalnya berkutat di bagian SEO ya. Ini akan menjadi salah satu challenge kita ketika kita misal mentargetkan sebuah keyword dan ternyata keyword itu fitur fitur kontennya atau hasil pencarian yang fitur kayak gini itu banyak. Kayak misalnya gini, ini sepeda modern, kemudian Bapak Ibu lagi nulis artikel soal sepeda modern gitu misal. Nah itu Bapak Ibu selain bersaing dengan e-commerce, di sini bawah ini kan e-commerce ya, Bapak Ibu juga bersaing dengan fitur kayak gambar, fitur ini juga. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena kemungkinan kalau misalnya orang nyari sepeda modern, tapi ternyata dia cuma nyari misal ini jenis sepeda modern, maka dia akan ngeklik ini, kemudian baca sekilas, habis itu udah keluar. Nah, itu kita nggak akan dapat traffic, kita nggak akan dapat klik. Nah, di situ kita akan apa bisa dibilang ya kayak semacam bersaing juga dengan fitur-fitur dari Google kayak gitu. Nah, ngomongin soal hasil pencarian, jadi secara garis besar hasil pencarian itu dibagi dua. Yang pertama ada yang paid, yang paling atas itu yang berbayar. Kenapa saya tiba-tiba ada balon? Kemudian di bawahnya juga ada organik. Jadi yang pertama kalau organik itu hasil pencarian yang dia gratis, yang secara alami tanpa bayar ya. Yang atas itu yang berbayar, yang paid. Ini bayarnya itu kita pakai kalau saya Google Ads. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkutat sama SEO pasti akan berkutat juga dengan Google Ads atau secara umum dibilang SEM. Kalau semester lalu saya ngomong soal SEM ya. Nah, itu posisinya yang di atas ini. Jadi yang pasti Google akan menampilkan SEM dan juga di bawahnya baru menampilkan organiknya. Tapi selain mereka berdua itu juga ada fitur search yang tadi saya bilang di slide sebelumnya, itu kita juga akan bersaing dengan mereka ini. Oke, selanjutnya kira-kira gimana sih Google itu apa namanya algoritma Google yang dipakai? Gimana sih cara berpikir mereka untuk menentukan ranking? Jadi Google itu pakai robot namanya Google Brain. Jadi Google Brain ini adalah algoritma machine learning. Jadi mereka udah apa istilahnya ya belajar secara mandiri yang dirilis dari tahun 2015 dan terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi bisa dibayangin Google ini udah make dari tahun 2015 itu udah 9 tahun yang lalu. Itu hampir 10 tahun. Ini ada satu machine learning namanya Google Brain ini udah belajar di mana orang-orang itu pakai keyword dan lain sebagainya. Maka dari itu kenapa sekarang Google itu jadi semakin bagus. Google ini bisa menampilkan hasil pencarian yang semakin relevan, semakin apa ya, ciamik lah. Pokoknya udah sesuai lah kayak gitu. Nah, cara mereka itu secara garis besar ngelihat
Kalau misalnya orang itu setelah nge-search sebuah keyword, kemudian nggak ada yang diklik, habis itu pindah ke keyword yang lain, itu secara otomatis Google Rank Brain ini akan mencatat itu sebagai sebuah pencarian yang nggak relevan. Jadi hasil-hasil yang tadi itu dianggap nggak ada yang relevan karena usernya cuma nyekrol nggak melakukan aksi apapun. Tapi ketika ada sebuah pencarian, terus habis itu orang ngeklik hasil pencarian pertama, kedua, atau mungkin ngeklik fitur snippetnya yang biasa ditampilkan oleh Google. Nah, Google itu akan menangkap itu sebagai sebuah sinyal positif bahwa hasil pencarian tersebut itu relevan dengan keyword yang dimasukkan oleh user tersebut. Kayak gitu. Dan apa namanya, itu secara garis besar gimana cara kerja mereka ya. Nah, sekarang gimana sebenarnya cara mereka belajar. Jadi kalau cara mereka belajar adalah ketika misal tadi ada keyword yang ternyata orang nggak ngerti sama sekali, hasil apa kayak istilahnya algoritmanya itu akan diganti. Kayak ditambahkan beberapa faktor yang lain atau dititik beratkan beberapa faktor yang lain untuk merubah hasil pencariannya. Jadi ketika ada orang nyari dengan keyword yang sama dan ternyata ada aksi kayak orang itu ngeklik, orang itu apa namanya ngeklik fiturnya dan lain sebagainya, itu Google Brain akan ngekip itu sebagai sebuah hasil pencarian yang relevan. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali faktor yang dipertimbangkan oleh Google ini. Seperti itu. Nah, tugas utama dari Google Rank Brain ini apa sih? Sebenarnya tugas utamanya cuma dua, yaitu yang pertama adalah memahami kata kunci permintaan pencarian atau keyword search. Kemudian yang kedua adalah mengukur gimana orang berinteraksi dengan hasil tersebut. Jadi yang pertama itu Google akan semacam memahami setiap permintaan atau kata kunci yang semua user ketikkan. Jadi misal gini. Ada orang, setiap orang ketika nyari di Google itu kan menggunakan keyword yang berbeda-beda, tergantung gimana mereka cara cara berkomunikasi mereka kayak gitu. Jadi ada yang tanya langsung berapa, ngetik misalnya di keyword kan, sekarang orang udah ngetik langsung as is ya, berapa 1 kilo dalam gram, misal seperti itu. Nah ada yang mungkin yang lain pakai 1 kilo sama dengan berapa gram. Nah itu kan kayak kalimatnya meskipun dibolak-balik, kita sebagai manusia itu udah paham bahwa makna dari kedua kata itu, kedua keyword itu sebenarnya sama. Nah, di sini adalah tugas dari Rank Brain. Dia akan memahami bahwa yang dicari struktur kata A dan struktur kata B itu adalah sama. Kayak gitu. Jadi Google Rank Brain akan berusaha memahami setiap keyword yang diketikkan oleh user. Karena seperti yang kita tahu, sekarang kan orang kalau nge-search itu nggak hanya satu kata aja ya, nggak hanya nge-search kayak sepatu gitu. Tapi dikasih atribut-atribut yang lain kayak misalnya sepatu kulit atau mungkin sepatu flanel, sepatu sketch dan lain sebagainya kayak gitu. Atau mungkin bahkan keyword yang bisa dibilang kita kita ngomongnya itu nggak relevan kayak irama lagu. Irama lagu misalnya saya ingat ada lagu yang dung dung tak dung tak. Nah, itu kan kayak nggak mungkin ada orang bikin artikel terus habis itu ngetik dung dung tak. Nah, kayak gitu Google itu udah bisa memahami tersebut. Nah, itulah hasil dari pemahaman oleh Google Rank. Jadi dia bisa mengkorelasikan bahwa oh orang kalau ngeklik dung dung tak itu lagunya apa namanya Freddie Mercury kalau nggak salah saya lupa kayak gitu. Jadi kita udah bisa nyari irama, kita udah bisa nyari lirik lagu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kayak keinget-inget sebuah lagu tapi saya lupa judulnya, tinggal ketik aja di Google, nanti pasti Google itu bakal bisa memahami keyword tersebut dan menampilkan hasil oh ini musik ini kayak. Kemudian yang kedua itu mengukur gimana orang berinteraksi dengan hasil. Jadi kayak mengukur kepuasan atau relevansi. Jadi kalau misalnya udah ngetik tadi, terus habis itu orang yang nggak melakukan apapun, ternyata pindah ke pencarian selanjutnya, kayak masukin keyword yang baru, itu Google akan menganggap itu sebagai sebuah apa namanya kayak sinyal bahwa orang itu nggak puas dengan hasilnya. Nah, itu akan di-keep kemudian dirubah algoritmanya. Jadi ketika ada orang lain nge-search hal itu dan
hasilnya ternyata memuaskan, nah itu hasilnya bakal dikit. Jadi Google itu kayak gitu terus belajar secara terus menerus. Maka dari itu kenapa dia sangat pintar zaman sekarang kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang nggak paham silahkan tanya. Apa sih sebenarnya kayak apa namanya? Sebenarnya mesin learning itu kayak gimana atau mungkin tanya soal AI nggak apa-apa. Sebenarnya saya juga merasa bahwa kalau misalnya Google ngeluarin sebuah AI itu akan sangat pintar sekali. Kenapa? Karena mereka udah punya datanya. Mereka udah nge-crawling semua halaman kita dari tahun kapan kayak gitu itu database mereka udah besar sekali. Bahkan menurut saya harusnya bisa mengalahkan ChatGPT-nya OpenAI kayak gitu. Nah, itu menurut saya mereka kalau ngeluarin sebuah AI akan sangat powerful sekali sih karena database-nya udah banyak banget. Oke, eh, apakah ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu, kalau mau tanya jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Silakan, silakan. Oke, kalau nggak ada, tak lanjut dulu aja. Jadi, kemudian pertanyaan selanjutnya kan kira-kira apa aja sih rankingnya? Jadi kalau misalnya pertemuan selanjutnya, nah ini ranking-ranking apa saja yang sekiranya diper apa ya dipertimbangkan oleh Google. Nah, kira-kira mana sih yang sebenarnya berperan penting di apa namanya peringkat oleh Google. Jadi di sini kalau pengamat-pengamat SEO itu mereka mengumpulkan bahwa ada 200 lebih faktor yang bisa mempengaruhi ranking di Google kayak gitu. Nah, ini ada beberapa top top ranking yang saya dapatkan. Jadi yang pertama ada high quality content. Jadi Google akan sangat mementingkan konten tersebut apakah berkualitas tinggi apa enggak. Kemudian ada mobile friendliness. Itu apakah websitenya itu mobile friendly, bisa diakses di mobile dengan cepat apa enggak. Kemudian apakah punya banyak backlink. Kemudian ada load speednya juga. Kemudian ada konten relevansi. Jadi apakah kontennya memang relevan dengan hasil pencarian atau enggak. Kemudian ada user experience dan juga ada website security dan banyak yang lainnya. Tapi di sini yang akan saya highlight adalah menurut saya yang paling penting itu di high quality content. Kenapa? Karena dengan konten yang berkualitas dan apa kayak bisa memberi manfaat. Jadi kontennya itu ada isinya, ada manfaatnya, ada informasi yang penting, maka Google itu akan bisa dibilang merekomendasikan konten kita kayak gitu. Jadi semakin banyak orang masuk ke website kita, semakin mereka merasa happy dengan konten kita, maka ranking kita bisa dibilang semakin naik kayak gitu. Dan yang lainnya juga juga berperan ya. Misal kayak mobile friendliness, kemudian load speed sama user experience ini saya anggap jadi satu. Kenapa? Karena kalau misalnya websitenya lemot karena loading speednya lamban. Kemudian misal kontennya ternyata websitenya ternyata nggak bisa dibuka di mobile karena strukturnya jelek, karena nggak responsif. Nah itu kan juga akan menurunkan user experience dan akhirnya user nggak akan baca konten kita kayak gitu. Jadi memang ada beberapa faktor yang penting. Jadi fokus kita selain di konten yang berkualitas juga di user, apakah user itu nyaman apa enggak kayak gitu. Nah, teknik SEO itu ada tiga sebenarnya. Jadi yang pertama ada on-page SEO, itu teknik yang diterapkan dari langsung di halaman website, kayak meningkatkan kontennya, kemudian menambahkan beberapa keyword tambahan yang bisa menjawab pengguna. Itu kalau contoh misal Bapak Ibu bikin konten tentang di sini banyak mentari ya. Jadi saya misalnya bikin konten soal buku anak kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan beberapa paragraf yang spesifik, misal apa itu buku apa, misal buku anak ini misalnya itu ditambahkan beberapa paragraf tersebut itu untuk bisa menambahkan keyword yang lain yang bisa menyasar ke artikel kita kayak gitu.
Kemudian ada juga image optimization, jadi kalau bisa ada gambar yang teroptimasi, kemudian ada banyak internal link juga, jadi biar apa namanya orang kalau misalnya baca dan kemudian tertarik ke konten atau halaman yang lain itu bisa langsung ngeklik di situ. Ini juga bisa membantu untuk crawling juga. Kemudian ada teknik off-page SEO, itu teknik yang dilakukan di luar, jadi di luar dari konten kita ya. Itu ada backlink, jadi kalau misalnya website kita punya banyak backlink dari halaman lain, maka bisa dibilang konten kita akan kayak semacam dipromosikan. Jadi backlink ini salah satu teknik yang menurut saya akan berpengaruh langsung. Jadi dia akan berpengaruh langsung di ranking gitu. Jadi memang ada beberapa faktor, bukan, beberapa teknik of-page SEO yang lain yang nggak akan berpengaruh langsung. Nah, tapi bukan untuk backlink. Jadi backlink ini salah satu teknik yang akan berpengaruh langsung ke ranking kayak gitu. Salah satu teknik yang lain, ghost posting atau bikin posting untuk di website yang lain. Nah, itu untuk mempromosikan website kita. Kemudian ada juga social promotion, jadi kita nge-share konten kita ke sosial media kita. Ini juga dua teknik yang Google bilang tidak secara langsung berpengaruh di tingkat rating kayak gitu. Kemudian juga ada listing. Nah, ini listing ada banyak. Listing misal Google Map, lokal 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 SEO di Google Maps. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya sebuah bisnis, kemudian bisnis itu punya sebuah website, bisa masukkan website itu di Google Maps. Jadi nanti kalau misalnya orang nyari Google Maps, bisa ngelihat jam buka, jam tutup, informasi, alamat dan lain sebagainya, pinnya sebelah mana. Kemudian ada juga websitenya, jadi bisa mendapatkan traffic dari situ. Kemudian ada PR juga. PR ini mungkin lebih ke ngasih tahu orang ya secara langsung kita punya website dan lain sebagainya. Kemudian ada technical SEO. Ini nggak saya bahas di materi kuliah kali ini. Jadi ini memang sangat teknis, sangat apa istilahnya ya, sangat berhubungan dengan coding, dengan teknikal sekali. Yang pertama ada page speed, kemudian ada site kemudian site structure, ada juga sitemap. Nah ini sitemap itu termasuk technical ya, karena memang cara kerjanya kita ya paling nggak kita tahu cara kerjanya, tapi mungkin cara bikinnya, strukturnya, bentuknya dan lain sebagainya itu technical sekali. Kemudian ada indexation, ada struktur data juga. Kayaknya pertemuan kemarin saya bahas soal struktur data ya, meskipun itu agak teknis, tapi menurut saya itu menarik juga, makanya kemarin saya bahas. Kemudian ini saya akan jelasin soal on-page SEO. Yang pertama itu ada struktur konten. Jadi ini salah satu contoh dari struktur konten yang bagus. Jadi penggunaan heading. Ini contoh dari penggunaan heading. Kenapa ini sangat penting? Ini untuk membuat kita membuat potongan-potongan di konten kita. Jadi konten yang baik itu H1-nya itu cuma satu. Jadi di sini main topiknya itu apa? Kalau di dalam buku itu adalah judul buku. Jadi H1 itu judul buku. Kita nggak pernah tahu ada sebuah buku yang punya dua judul buku kan. Nah, makanya H1 ini diumpamakan sebagai sebuah judul buku. Kemudian subtopiknya, nah ini baru di dalamnya ada subtopik atau H2. Nah, subtopik ini anggapan kayak bab 1, bab 2 dan lain sebagainya. Kemudian H3, nah ini subtopiknya. Jadi kalau misalnya deskripsi itu kan bab 1, kemudian 1.1 latar belakang, nah kayak gitu. Ini subtopiknya dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bukan hanya agar orang itu bisa baca dengan atau tulisannya lebih terstruktur, tapi juga membantu Google Index, Google untuk mengindeks kira-kira paragraf ini itu bahas soal apa sih kayak gitu. Dan mereka akan menyimpan judul-judul ini juga, jadi biar bisa menitik beratkan kira-kira paragraf ini tuh ngomongin judul yang mana. Nah, ini contoh juga. Nah, ini salah contoh yang struktur yang bagus juga. Kalau misalnya kontennya soal vegan diet plan, bla bla bla. Kalau teks doang itu nggak ada subheading itu kerasa
nggak to the point. Nah, tapi kalau misalnya ada headingnya, nah ini H1 vegan diet, terus what is vegan diet itu dibikin sebuah H2 dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya 10 buku anak terpopuler, nah kemudian nomor satu itu bisa misalnya H2-nya selanjutnya itu apa sih buku anak atau gimana, terus habis itu judul H2 selanjutnya berikut 10 rekomendasi buku, baru H3-nya jelasin tiap buku tersebut kayak gitu. Kemudian mungkin di sela artikel ini bisa ngasih tahu manfaat buku untuk perkembangan anak itu dipakai di H2 juga oke kayak gitu. Kemudian selanjutnya teknik on page selanjutnya yaitu image optimization. Jadi di sini image optimization kalau di bidang teknik image optimization itu gambarnya itu dibuat seringan mungkin, se high res, seringan mungkin maksudnya size-nya itu dikecilin tapi tetap high res. Jadi biar apa? Biar websitenya ngelutnya itu biar cepet gitu. Jadi biar website apa nggak websitenya itu nggak nunggu gambarnya kelut lama kayak semacam keluar satu persatu berapa gitu enggak tadi. Jadi biar langsung kelihatan dan langsung bisa dilihat oleh user. Nah, tapi untuk di konten, nah image optimization yang saya maksud itu menambahkan alt image. Jadi fungsinya alt image ini menurut saya ada tiga. Yang pertama itu untuk screen reader. Screen reader ini apa sih? Screen reader ini untuk teman-teman kita yang tunanetra, yang mau tahu isi halaman itu sebenarnya di handphone itu ada fitur untuk membacakan apa sih yang tertulis di layar. Nah, itu screen reader. Ya, kayak apa namanya? Jadi dia akan membacakan paragrafnya dibaca. Kemudian kalau misalnya ada gambarnya, mesin itu kan nggak tahu tuh gambar itu menjelaskan soal apa. Nah, dia akan membaca out image-nya tersebut. Selain untuk screen reader, ini juga untuk search engine. Jadi Google itu bisa menyimpan teks ini dan akan menampilkan gambar ini di Google Image-nya mereka. Jadi kalau misalnya gambarnya itu punya alt text yang bagus, nanti dengan keyword yang relevan, maka gambar itu bisa tampil kayak gitu. Kemudian juga bisa untuk broken image. Jadi broken image ini apa? Jadi kalau misalnya halaman website ternyata di tengah-tengah itu putus internetnya atau gambarnya nggak berhasil keload karena mungkin servernya down atau terlalu berat. Nah, itu di browser yang akan ditampilkan adalah alt text-nya. Jadi misal kita melihat kayak ada kotak putih biasanya yang nggak jelas, nggak ada apa-apanya. Nah, itu kalau misalnya dia menaruh gambarnya dengan benar, alt text-nya dengan benar, maka ketika gambarnya rusak itu ada tulisannya ini gambar tentang apa kayak gitu. Jadi orang nggak akan clueless nih kira-kira gambar ini tentang apa. Nah, itu tiga tujuan dari alt image. Kemudian teknik on page yang lain yaitu link to relevant content. Jadi ini biasa disebut dengan internal linking. Jadi misal ada satu website artikel Bapak Ibu menjelaskan soal misalnya buku anak kemudian dikasih internal link untuk buku cerita anak kayak gitu. Nah, itu bisa ditaruh di situ. Jadi nanti ketika user penasaran untuk mau nyari buku yang bercerita soal untuk cerita anak, nah itu bisa langsung ngeklik itu. Jadi nanti apa namanya kita bisa menambah waktu jadi kita bisa mengkonversikan itu juga menjadi pelanggan kayak gitu jadi biar nanti orang yang semakin tertarik dan semakin percaya dan bisa beli ke kita kayak gitu. Nah, kemudian selain on page ini ada off page juga. Teknik off page yang pertama itu adalah social share, jadi semakin banyak orang membagikan konten di sosial media maka semakin besar kemungkinan untuk bisa mendapatkan traffic. Meski Google bilang bahwa sosial media sharing itu nggak akan berpengaruh di peringkat rating secara langsung. Jadi kan kalau misalnya orang share di sosial media itu kan orang ngekliknya itu kan dari sosial media tersebut ya, dari Facebook Messenger lah, dari WhatsApp lah, dari apa. Nah, itu tidak akan berpengaruh langsung ke Google Search karena orang ngekliknya tidak langsung dari Google Search kayak gitu. Nah, meskipun ini nggak akan berpengaruh langsung, tapi menurut saya ini adalah salah satu teknik off page SEO yang bisa kita bisa mendapatkan banyak engagement
atau mendapatkan banyak impresi. Jadi semakin kita di-share banyak, produk kita akan semakin terkenal. Kayak gitu. Nah, teknik OPS yang lain itu adalah backlink. Jadi ini salah satu ilustrasi dari sebuah backlink. Ini misal Bapak Ibu punya satu website, kemudian ini backlink semua orang ini ngebacklingin, maka rating atau semacam popularitas website kita itu akan semakin naik. Jadi kalau misalnya ini ada low quality, tapi juga ada website-website yang dia punya high quality backlink kayak gitu. Tapi biasanya nggak semua website ya mau ngebacklingin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita berhasil mendapatkan satu website yang punya authority-nya tinggi, itu popularitas kita bertambah semakin banyak. Kayak. Oke, lanjut kita ke report. Jadi untuk report ini saya nggak akan lama. Jadi kalau bisa report itu fokus aja ke matriks-matriks yang penting. Jadi kalau bisa matriksnya itu jangan terlalu banyak, jangan semua matriks yang ada di Google Analytics atau Google Search Console itu dimasukkan karena mungkin bagi klien atau mungkin bagi atasan itu nggak perlu. Jadi masukkan aja matriks-matriks yang penting. Bikin kemudian selanjutnya adalah bikin report secara timeline ya. Jadi apa kayak misalnya rutin tiap bulan kah, tiap 3 bulan kah, tiap quarter kah kayak gitu. Kemungkinan juga tampilkan juga hasil progresnya. Jadi misal artikel ini, misal website ini bisa mendapatkan klik di tanggal bulan berapa, kemudian di bulan selanjutnya di compare. Nah itu kita bisa agar kita bisa tahu apakah strategi kita itu masih efektif apa enggak. Karena kalau misalnya tiba-tiba setelah di compare ternyata turun, nah itu kita harus melakukan sesuatu. Ini kenapa? Karena Google itu jujur cukup sering berubah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain soal itu. Misal dulu saya di tahun 2018 meta keyword kemudian meta description itu masih penting. Jadi banyak banget keyword-keyword yang harus dimasukkan ke dalam meta keyword, kemudian meta description dan lain sebagainya. Nah, kemudian kayaknya kira-kira di tahun 2020 atau mulai 2019 itu akhirnya Google bilang bahwa meta keyword itu nggak dipakai lagi. Maka dari itu kita langsung merubah semua strateginya, keywordnya kita sebar ke dalam konten dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi karena memang Google ini kan kayak kita itu bisa dibilang mengikuti Google lah. Untuk SEO kita mengikuti Google karena selain market share-nya besar juga orang makainya banyak di Google. Jadi kita harus selalu update dengan apa teknologi apa yang udah teknologi terbaru apa yang diimplementasikan oleh Google kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata di report hasilnya ada yang turun, nah itu kita harus cari tahu kira-kira perubahan dari Google itu kenapa, ada apa, kita harus segera cepat beradaptasi kayak gitu. Kemudian juga di report, sorry, di report itu masukkan list yang udah tercapai dan masukkan juga apa namanya yang akan dicapai seperti itu. Jadi kalau bisa buat sesimpel mungkin, bahasanya juga bahasa yang dimengerti oleh klien atau atasan, jangan pakai matriks-matriks yang terlalu rumit. Nah, ini salah satu matriks yang menurut saya penting, paling penting sih. Sebenarnya dua. Yang pertama itu total clicks. Jadi itu matriks menunjukkan berapa banyak orang ngeklik. Jadi itu contohnya itu kayak nilai. Biasanya dia kayak berapa ratus klik, berapa ribu klik dalam rentan waktu berapa kayak gitu. Kemudian yang kedua itu CTR, yaitu persentase orang melihat situs dengan ngeklik. Jadi dia rumusnya adalah total klik dibagi impresi. Jadi misal eh, halaman situs Bapak Ibu sudah dilihat oleh 100 orang, kemudian ada 10 orang yang ngeklik, berarti itu 10 dibagi 100 itu kira-kira 10% CTR-nya kayak gitu. Tapi kan nggak kayak gitu ya. CTR itu kalau di kita itu berapa kayak 1%, 2% kayak gitu. Jadi memang angkanya itu nggak akan gede sampai 20%, 30%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba ada yang mentargetkan untuk dapat CTR 20%, 30% itu menurut saya terlalu berat.
Karena kenapa? Karena CTR untuk tiap website, tiap jenis website, tiap apa namanya jenis bisnis itu akan beda-beda kayak gitu. Jadi maka dari itu kenapa di report itu mending ditambahkan yang kita udah capai di bulan lalu, kemudian yang dicapai bulan ini. Kalau misalnya ada peningkatan itu udah bagus. Lebih baik ke situ. Jadi bukan pakai benchmark. Nah, kenapa sih saya bilang klik itu penting? Karena ini. Jadi Google Organic CTR untuk ranking pertama itu dia bisa apa namanya 20 dia bisa mendapatkan 27% klik. Jadi intinya adalah bahwa orang di website di ranking pertama itu semakin dia banyak ngeklik itu semakin besar kemungkinan dia akan bertahan kayak gitu. Jadi semakin banyak orang klik website tersebut itu dia bakal tetap nyampe di atas gitu. Susah bakal untuk turun itu susah. Kecuali artikelnya udah terlalu lama atau mungkin orang udah nggak relevan masuk ke halaman ini ternyata artikelnya udah 5 tahun 4 tahun lalu sehingga orang balik nggak baca artikel tersebut sehingga lanjut kedua dan ketiga. Nah ini bisa kita lihat perbandingannya kalau bisa sampai 10 kali lipat perbedaan antara CTR orang yang di ranking 1 sama ranking 10. Maka dari itu kenapa saya bilang klik itu penting. Kemudian yang kedua juga bahwa top 3 dari Google Search Result itu mendapatkan hampir separuh lebih klik. Jadi orang, ini maksudnya apa? Maksudnya ketika orang di sampai di Google Result, kemudian ngelihat satu dua, kemungkinan besar adalah ketika orang ngelihat satu dua tiga dan ternyata ketiganya nggak pas, itu pasti nyari keyword yang lain. Jadi maka dari itu kalau bisa Bapak Ibu berlomba-lomba agar artikelnya itu diklik di Google Search. Kenapa? Karena kalau misalnya orang semakin banyak ngeklik link atau website Bapak Ibu, Google akan menaikkannya kayak gitu. Jadi semakin banyak klik, semakin dinaikkan. Tapi juga diingat bahwa kalau misalnya kontennya nggak relevan, misalnya kayak ditipu gitu. Kalau zaman dulu kan diklik ternyata isinya cuma keyword. Nah itu juga bisa diturunkan. Jadi selain kontennya udah bagus, pastikan juga Bapak Ibu kontennya itu bisa dapat banyak klik dari Google pencarian. Kayak gitu. Ini yang terakhir dari saya soal fakta-fakta SEO. Jadi ini beberapa fakta, 6 fakta yang menurut saya Bapak Ibu mesti ingat soal SEO. Yang pertama, SEO bukan tentang mengakali Google. Jadi kalau bisa Bapak Ibu itu menggunakan SEO itu secara baik dan benar. Jadi kayak bikin kontennya yang bagus dan lain sebagainya dan bukan mengakali kayak menyebarkan semua keyword di setiap paragraf yang menghasilkan paragraf itu jadi nggak relevan antara satu dan yang lain. Nah itu kalau bisa jangan. Yang kedua ini bukan tentang hoax. Jadi SEO itu bukan tentang hoax. Jadi kalau bisa nggak usah cari-cari tips gimana langsung jadi ranking 1, tapi kalau bisa fokus saja ke user, fokus saja ke kenyamanan dari user. Yang kedua, SEO adalah strategi jangka panjang. Jadi bisa dibilang SEO, misalnya Bapak Ibu menerapkan SEO di hari ini, jangan berharap besok itu hasilnya langsung tinggi, tapi ini adalah strategi yang panjang. Jadi makanya dari itu saya bilang bahwa reportnya itu harusnya tiap bulan. Jadi biar kita tahu tuh perkembangan dari strategi kita, apakah strateginya benar apa enggak. Jadi kalau ada penurunan sedikit, kita bisa evaluasi dan juga menerapkan strategi yang baru kayak gitu. Kemudian yang keempat, SEO lebih dari sekedar install SEO plugin atau pakai analitik dari yang berbayar kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika Bapak Ibu pakai SEO kemudian install plugin SEO udah selesai. Ini pasti udah dioptimasi dan lain sebagainya, tapi enggak, kalau bisa Bapak Ibu tetap ngelihat, tetapnya mencari tahu dan memperbaiki konten-konten yang sekiranya tidak relevan bagi user kayak gitu. Kemudian yang kelima, nggak ada kata selesai dalam SEO. Jadi memang
Kalau misalnya ada satu konten, Bapak Ibu bikin satu konten, SEO-nya Xiaomi udah dapat ranking 1 dan selalu diklik, habis itu dibiarin apakah SEO-nya selesai? Enggak. Bagi saya ini SEO-nya enggak selesai, dalam arti konten ini juga harus diperbarui atau mungkin bikin konten yang sama tapi mungkin perbaikan dari konten sebelumnya kayak gitu. Karena memang Google ini kan apa ngelihat juga apakah konten itu fresh apa enggak kayak gitu. Jadi memang ketika Bapak Ibu sudah mengoptimasi satu artikel tidak berarti pekerjaan SEO untuk artikel itu selesai, tapi akan harus ada perbaikan di artikel tersebut dalam kurun waktu. Kemudian yang terakhir, memahami audiens adalah kuncinya. Jadi memang Google ini sekarang berfokus pada user. Apakah user itu merasa bermanfaat setelah membaca konten Bapak Ibu? Apakah user akhirnya mendapatkan apa yang mereka cari? Apakah akhirnya mereka terpuaskan dan lain sebagainya? Jadi memang kalau bisa fokus saja ke audiens, jangan terlalu fokus ke apa namanya ke websitenya sendiri atau mungkin ke kontennya sendiri seperti. Nah, dari saya udah cukup. Apakah ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan. Mungkin Pasca Adi nih, kayaknya dari tadi nyimak nih videonya. Belum, Siti. Oke. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, layar akan saya serahkan ke Bu Seli. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yavi. Ini mau saya share screen atau dibantu share screen? Saya bantu aja. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tadi menarik ya. Kita sebenarnya kalau mau tahu hacknya ya udah tadi itu semuanya. Jadi sebenarnya buat Bapak Ibu yang hari ini kayaknya banyak banget nih kita karena udah akhir semester kayaknya ya. Semuanya pada datang 17 biasanya kita cuman kayak bersepuluh, bersebelas gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang nggak datang dari hari apa pertemuan pertama sampai terakhir ya tadi itu sebenarnya. Cuman di tiap pertemuannya kita bahasnya agak lebih dalam. Kalau tadi lebih ke gambaran besarnya gitu. Nah, ini saya ada satu tips buat Bapak Ibu. Saya nggak tahu di sini boleh dong ketikin di bawah siapa di sini yang tahu tentang OKR atau dapat pelajaran tentang OKR atau perusahaannya memakai OKR? Boleh diketik di bawah kah? Adakah yang sudah pernah tahu atau menggunakan OKR, Objective and Key Result, atau boleh aja, Bu belum tahu, baru denger gitu. Wah, Bu Siti belum pernah. Oke, berarti Mentari nggak pakai ya OKR-nya. Kalau teman-teman yang lain, apakah teman-teman pernah mendengarkan? Wah, baru denger. Waduh, baru denger semua. Wah, kayaknya harusnya kita nambahin ya kemarin. Oh, Bu Nikmah pakai. Oke. OKR itu adalah Objective and Key Result, di mana sebuah, kalau Bapak Ibu pernah tahu ya ada balance shortcut, ada plan apa A, B, C, D, banyak lah intinya. Teknik planning gitu ya. Tapi kalau di LDC di tempat kami pakainya namanya OKR Bapak Ibu. Jadi gimana sebuah perusahaan menentukan objektifnya apa, lalu key result-nya apa. Jadi kalau di Laruna tempat Bapak Ibu memasukkan artikel itu objektifnya adalah em, meningkatkan traffic secara signifikan. Itu adalah objektifnya, nggak kita tulis karena di slide sebelumnya saya lupa nggak kopas. Nah, tiga yang ada di depan Bapak Ibu ini adalah KR, key result. Jadi meningkatkan eh, traffic secara signifikan itu gimana? Apa tolak ukurnya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat tiga tolak ukur dan tiga tolak ukur ini adalah yes or no. Jadi kalau tidak tercapai berarti no, kalau tercapai berarti yes. Nggak ada abu-abu gitu Bapak Ibu. Karena itu kalau dalam pelajaran OKR atau buku OKR Bapak Ibu baca KR itu, key result itu harus ada angkanya. Jadi di 2024 ini Laruna KR-nya adalah yang pertama mencapai domain authority 40. Mencapai domain authority 40. Jadi kalau di Google atau search engine mereka itu membuat
ranking kepada setiap website. Di mataku websitemu itu authority-nya 10, 11, 12, 13 gitu ya. Nah, kita pengen 2024 akhir ini mencapai 40. Lalu yang kedua, kita kepingin lifetime traffic. Jadi traffic dari pertama kali website dibuat sampai akhir 2024 itu 8 juta trafficnya. Lalu yang ketiga, kita kepingin selama 2024 mempublish 1.500 artikel. Oke? Nah, ini adalah OKR, KR-nya gitu ya, ada 3. Nah, OKR ini biasanya kalau 70% tercapai itu berarti bagus banget, bagus luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu membuat OKR dan tercapai 100%, contoh ya di akhir 2024 KR-nya adalah 40 beneran, itu berarti Bapak Ibu dalam membuat OKR, objektif dan key result ini, itu berarti terlalu sederhana, dia bilang. Jadi katanya OKR itu harus moonshot Bapak Ibu. Contoh, tahun ini kita punya pendapatan omset adalah 1 M gitu ya. Kalau akhir tahun aku pengen jadi 1,2 M. Ya itu perusahaan kita nggak akan berkembang Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidur aja mungkin udah 1,2 M. Karena memang tahun ini 1 M. Paham ya? Cukup paham ya? Jadi sesuatu yang bisa kita upayakan dengan maksimal dan kalau bisa 70%, 80% dari upaya itu membuahkan hasil yang bagus. Ya kalau tahun ini akhir tahun kemarin kita mencapai 1 juta view dalam 1 tahun, ya kalau bisa kita pengen mencapai 8 juta view di akhir tahun. Loh Bu, mana mungkin 1 lipat 8 gitu ya. Nah, itu kita udah ada tolak ukurnya sendiri-sendiri. Pasti Bapak Ibu dalam bisnis juga ada. Nah, saran saya sih, karena tadi Pak Yafi bilang di sebelumnya, OKR itu adalah perjalanan jangka panjang yang nggak akan pernah habis, harus dibuat di set. Goal kita apa? Karena kalau enggak, ini mati Bapak Ibu. Contoh, kalau awal tahun 2023 kemarin kita nggak bikin OKR kita, akhir 2024 tuh kita baru kejar-kejaran gitu. Tapi kalau udah tahu, terus 1.500 artikel dibagi 12 bulan, 12 bulan dibagi 30 hari, itu akan jadi goal-goal yang sangat kecil, yang akhirnya achievable buat kita. Yang akhirnya kita harus selesaiin gitu. Tapi kalau enggak, ya udah planning jangka panjang yang nggak akan dikerjain. Karena SEO itu urgent, tapi not important. Jadi itu sebenarnya ya harus dilakuin, harus sesegera mungkin, tapi nggak penting gitu. Sehingga apa? Ya kita lupain. Karena ada yang lebih urgent dan important gitu. Nah itu Bapak Ibu. Ini tips aja buat Bapak Ibu. Terus next Pak Yafi. Nah, kalau bisa disummary lagi sebenarnya SEO itu apa? Jadi SEO itu kalau tanya apa sih SEO itu? Ya meningkatkan ranking website kita. Gimana caranya ranking website kita itu bisa nomor 1 gitu. Kenapa kita harus nomor 1? Ya karena kita harus mendapatkan organic traffic tadi. Why-nya itu kita dapat organic traffic ke website kita. Caranya gimana? Ya kita harus tahu kebutuhan audiens itu apa Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dari audiens kita tuh apa? Apakah informasi tentang produk kita, tentang service kita, atau gimana? Nah itu harus Bapak Ibu temukan. Dan ini sesuatu yang terakhir ya. Jadi terakhir dari saya sebelum kita nanti diskusi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini mungkin boleh di next Pak Yafi. Kok hilang? Oke, boleh di back. Ini kok aneh ya Pak? Kayaknya internet ya. Boleh saya aja Pak yang searchkan? Oke. Kayaknya internetnya Pak Yafi kurang bagus. Oke, kelihatan ya? Pada akhirnya SEO itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat Bapak Ibu. Nggak bisa. Kalau sales itu kan enak ya. Pak Pasca Adi, habis uang 1 M, returnnya berapa? Promo marketing, bikin billboard 1 tahun, habis 3 M, itu omset kita bertambah berapa? Itu kan sangat enak ya. Tapi kalau SEO itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Tapi apa yang harus kita lakukan? Membuat menjadi terlihat. Jadi semua yang di sharing sama kita dalam 1 semester ini sebenarnya membuat brand kita tuh terlihat. Kenapa sih Times Square itu kalau masang iklan di sana mahal?
Ya karena supaya terlihat, supaya Coca-Cola kelihatan orang inget sama Coca-Cola, supaya Hyundai kelihatan orang inget sama Hyundai. Nah, website kita juga perlu Bapak Ibu. Perlu kita promosikan, perlu kita manage supaya terlihat. Jadi goalnya cuma satu, visible, kelihatan. Apakah kelihatan di Google, apakah kelihatan di sosial media, apakah kelihatan di WhatsApp atau dimanapun. Sama kayak kita bikin store, supaya kelihatan. Jadi tugas kita, tugas jangka panjang kita ini selalu membuat perusahaan kita itu visible dimanapun dia dicari, dimanapun dia berada. Itu pertemuan terakhir kita Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga 7 pertemuan ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Yeay, selesai. Materinya selesai. Oke, Halo mungkin Bapak ada Ibu pertanyaan? yang mau tanya-tanya, mumpung ada pakarnya, bisa tanya. Berapa pertanyaan, Bu Selly? Satu aja, karena habis ini bedah. Oke. Ada satu pertanyaan, kalau nggak ada kita langsung bedah. Oke, nggak ada Pak Yafi? Eh, Oh boleh Bu saya mau Nikmah. nanya deh, oke. Halo Bu, mohon maaf off cam. Oke, tadi kan kalau nggak salah, tadi kan gimana caranya, kalau semisal kita udah nyampe di halaman pertama secara organik SEO, itu Ya, kan untuk turun ke bawah itu kan lebih susah ya. Maksudnya bertahannya kan lebih lama. ya, Nah, tadi kan juga sudah dijelasin sama Pak Yafi itu bisa jadi artikel kita itu turun kalau semisal artikel kita itu sudah tidak relate ya Bu ya, ya, kalau nggak salah. Dan betul, lama gitu ya, dan lama. Nah, tapi kan kalau semisal kita apakah semisal kan kita bikin artikel kan banyak gitu ya Bu ya, betul. banyak. Terus habis itu kan kita semisal kita kan ada list halaman yang sudah mencapai halaman pertama itu listnya artikelnya apa aja. Nah, apakah Betul. cara maintenance-nya itu kita edit sedikit agar tetap terupdate atau gimana Bu? Soalnya kan kadang itu kalau udah halaman pertama udah dilupakan gitu loh. Maksudnya ya pasti lama gitu loh. Gimana caranya kita tetap mantau dia tetap stay di halaman pertama tanpa ya intinya biar nggak tiba-tiba loh ternyata udah nggak di halaman pertama lagi gitu. Ya, Apakah kita harus update ganti apanya atau apa biar dilihat Google terupdate atau gimana? Itu aja sih Bu. Terima kasih. oke. Terima kasih. Tadi pertanyaannya cukup jelas ya. Jadi mungkin nanti dari saya dulu Pak Yafi boleh menambahkan. Sebenarnya kenapa tadi di ujung akhir slide-nya Pak Yafi bilang bahwa ini tugas jangka panjang ya? Karena ketika kita udah di page one, itu hanya untuk keyword itu loh, Bapak Ibu. Bukan keyword lain loh. Ya jelas lah kalau kita ngetik long distance creator yang muncul kita paling atas itu jelas. Karena keywordnya ya keyword kita. Tapi apakah orang itu mencari long distance creator? Belum tentu. Bisa jadi mereka nyarinya digital agency. Dan yang Bapak Ibu perlu tahu, oke, untuk keyword itu kita pertahankan di apa page one, mungkin nanti Pak Yafi jawab. Tapi pertanyaannya adalah apakah keyword itu saja cukup untuk membuat kita eksis atau justru kita harus menaikkan juga banyak keyword-keyword lain yang akan menjadi tujuan kita gitu. Karena satu keyword aja itu nggak cukup Bapak Ibu gitu untuk itu. Nah mungkin dari Pak Yafi kalau misalnya secara teknikal nih Pak udah di page one akan susah turun tadi. Tapi kalau misalnya turun atau apa yang harus kita lakukan supaya membuat page one kita itu tetap relate. Silakan Pak. Oke, kalau dari saya sebenarnya kalau misalnya kontennya udah membantu itu kan udah cukup ya. Maksudnya kita udah mengoptimalkan untuk keyword tersebut, kemudian memang udah sesuai dan relevan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya artikelnya udah lama, misalnya udah setahun lalu, gimana sih cara kita update? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya tekniknya kalau di perusahaan saya dulu itu yang dilakukan adalah mengupdate kontennya. Mengupdate kontennya dalam arti bisa dibilang itu hanya sekedar kalau gampangannya itu hanya sekedar buka kemudian diedit entah paragrafnya atau ditambahin dan lain sebagainya kemudian di save. Nah itu akan apa namanya kayak kita itu bisa kayak memasukkan bahwa artikel ini udah update di
tanggal berapa. Jadi kalau misalnya di struktur konten, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pakai plugin SEO itu di struktur datanya atau di skemanya itu biasanya ada updated data. Updated data itu isinya biasanya tanggal berapa artikel itu diupdate kayak gitu. Tapi sebaiknya itu adalah mengupdate konten tersebut dan mungkin menambahkan yang memang relevan di tahun tersebut. Misal gini, Bu Nikma membuat sebuah konten yang memang relevan di tahun 2023 misal. Kemudian ini kan udah masuk 2024. Nah, yang bisa Bu Nikma lakukan adalah mengedit artikel tersebut. Enggak semuanya enggak apa-apa. Mungkin cuma nambahin paragraf di atasnya agar lebih relevan di tahun 2004, 2024 itu enggak apa-apa. Yang penting bahwa ketika orang baca tersebut dia menyadari bahwa artikel ini memang fresh, memang ada apa namanya kayak semacam update di tahun 2024 seperti itu. Nah, contoh lain misal gini, ketika Bapak Ibu nyari atau saya mungkin nyari ya untuk materi kuliah itu SEO itu apa? Nah, biasanya kan kalau misalnya website-website yang lama-lama itu kan udah pasti jelasin semua SEO bla bla bla. SEO adalah dan lain sebagainya. Nah, yang peringkat satu adalah memang artikelnya itu sebenarnya kontennya itu sama. Saya merasa kontennya itu sama, sama kayak yang dulu. Tapi yang beda adalah dia ngasih beberapa selain updated ad-nya itu lebih terbaru ya, misal 2024 mungkin di bulan Januari, tapi di dalamnya itu mungkin dia mungkin juga mengedit beberapa konten yang bahkan saya sendiri itu nggak sadar kayak gitu. Jadi memang kalau bisa misalnya merasa ada satu konten atau winning konten yang bisa kita dapat traffic dari situ, kemudian biar bisa bertahan gimana, diedit aja, dikit nggak apa-apa, user nggak sadar nggak apa-apa, tapi yang penting struktur data dari kontennya itu udah terupdate terbaru. Itu sih benar. Terima kasih, Pak. Sama satu lagi deh, Pak, sekalian. Sama gini, Silakan. ini kan Pak Yafi sama Bu Seli kan punya website Laruna ya, Pak ya. Nah, itu kan pasti sudah banyak banget artikel yang dibikin. Nah, apakah ada tips sih? Karena kebetulan saya juga handle website SEO juga. Itu kan sudah lumayan banyak juga artikelnya gitu ya, Pak. Nah, itu kan tadi juga ada tips, meskipun sedikit, itu kan tetap kata Google kan itu udah terupdate gitu kan. Nah, update-nya itu apakah ada, kan kita pasti punya list artikelnya, Pak. Kita update-nya itu kira-kira berapa bulan sekali atau ada waktunya nggak, Pak ya? Setahun sekali mungkin. Soalnya kan kadang Hmm. saya juga rada takutnya itu ada kompetitor yang bikin artikel dengan kata kunci yang sama gitu, dengan optimasi yang lebih baik gitu kan. Jadinya takutnya itu ter apa ya, terhempas gitu lah Pak. Apakah itu juga bisa ada apa ya, bisa aduh, bisa apa ya, bisa tergantikan lah intinya kayak gitu Pak. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya apakah pertama itu berapa kali sih harusnya diupdate biar nggak tergantikan gitu ya? Oke, menurut saya untuk jangka waktunya itu sebenarnya ya paling baik itu maksimal itu menurut saya tiap tahun. Tapi sebenarnya tergantung dari keywordnya. Tergantung dari keywordnya maksudnya adalah apakah memang banyak orang bermain di keyword tersebut. Dalam arti apakah memang ada banyak artikel-artikel kompetitor yang bermain di artikel tersebut. Kalau banyak berarti memang jangka waktunya harus kita pendekkan lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya menurut saya pengukuran yang penting itu di statistik. Jadi saya memang lebih lebih tertarik sama data ya. Data dalam arti gimana? Misal gini, Bu Niko buat satu artikel, winning nih, udah ranking satu dan lain sebagainya. Nah itu dicatat di tanggal sekian dia mendapatkan traffic sekian, bla bla bla. Kemudian dicek bulan depan, trafficnya gimana. Kalau misalnya trafficnya turun atau rankingnya turun pun, nah itu bisa jadi sebuah warning bagi kita untuk mengupdate konten tersebut biar lebih relevan di keyword yang udah dituju. Seperti itu Bu Nikma. Jadi memang saya sarankan itu adalah untuk melihat datanya realnya gimana sih. Mungkin kita merasa bahwa konten kita ini agak jadul nih, agak mungkin udah karena tahun lalu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita
tidak bisa memastikan secara langsung memang benar seperti itu apa enggak. Karena kadang ada beberapa konten yang udah lama uploadnya, udah mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi dia tuh rankingnya tambah tinggi, semakin lama semakin tinggi, karena mungkin semakin banyak orang yang ngeklik, semakin banyak orang yang terbantu sama konten tersebut dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk tenggat waktu secara fix itu nggak ada menurut saya. Yang ada adalah kalau misalnya memang trafficnya menurun atau rankingnya menurun, nah itu bisa jadi warning agar kita mengupdate konten tersebut untuk bisa mencapai ranking satu kembali. Seperti itu sebenarnya. Oke, paham. Terima kasih Pak Yafi. Sama-sama. Ya, mungkin saya nambahin aja sih Bun Imah. Sebenarnya kalau kita subscribe SEO tools checker gitu, kayak SEMrush atau Uber Suggest dan lain-lain temennya itu Bu, di sana mereka kayak selalu ngasih kita update sih Bu. Jadi kayak tiap minggu kita dikasih summary tuh, artikel mana aja yang kita perlu improve, atau artikel mana aja, oh ini yang nggak ada metadesnya, oh ini linknya. Kadang-kadang nggak cuma isi artikel loh Bu, tapi title tag-nya, terus kayak apa, metadesnya itu mereka kayak ngasih kita list improvement apa yang bisa kita lakukan. Jadi itu akan sangat membantu teman-teman yang memang fokus sekali dalam SEO. Karena mau nggak mau kan kalau artikelnya udah 1.000, pencatatan yang tadi kita lakukan udah kurang relevan kan. Karena udah terlalu banyak tuh. Mungkin nggak apa-apa. Oh kita punya bank link untuk artikel yang top 1 aja. Atau top 2 lah, 1 sampai 3 gitu ya. Itu nggak apa-apa. Mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin cuma 100 artikel atau berapa. Tapi kalau semua artikel kita list, itu kan akan memakan banyak waktu ya. Jadi daripada waktunya dibuat untuk itu, mending buat bikin artikel baru misalnya gitu. Atau buat menganalisa secara keseluruhan. Jadi sebenarnya tipsnya yaitu Bu, boleh pakai tools berbayar yang bisa ngecekin dan ngasih update kita tiap minggu apa yang harus kita improve dalam website kita. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, Pak Yafi, mungkin takut kemalaman, ternyata di jam 8, mungkin boleh dibantu share screen. Jadi kita akan coba buat teman-teman yang nggak tahu, kita ini akan melihat artikel, kita bandingin sama yang minggu lalu ya. Jadi ini adalah artikel teman-teman yang memang sudah ke indeks minggu lalu, cuma mau lihat aja. Jadi kita mulai dari artikelnya Bu Siti. Saya akan kasih linknya Pak di Zoom chat. Sama teman-teman di rumah boleh silahkan. Ini kan termasuk teknik off page yang dilakukan di kelas. Langsung diklik. Ya, linknya udah dapet ya Pak? Oke, ini udah punyanya Bu Siti ya? Oke, ini udah punya Bu Siti. Kita lihat ya, minggu lalu, itu Pak Yapi, share Zoom saya di mana ini? Ini. Minggu lalu Bu Siti punya direct itu adalah 116. Nah, ini sekarang udah naik 136 dan organik sosialnya sudah ada ya. Jadi kemarin Bu Siti organik sosialnya belum ada. Jadi usernya sudah naik, organik sosialnya juga sudah naik. Minggu lalu tidak ada organik sosial. Ini saya screenshot dulu Pak, sorry. Boleh ya tambahin namanya. Nah, oke. Saya akan screenshot. Ini punya Bu Siti. Wait ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini punyanya Pak Justinus. Silahkan Pak Yafi. Itu punya Pak Justinus. Jadi ini teman-teman adalah bukti bahwa teman-teman yang sudah mengumpulkan dan sudah diupload itu merekomendasikan atau melakukan teknik off page. Oke, di sini kalau kita lihat Pak Justinus juga meningkat di directnya, tapi organic search dan organic sosialnya belum meningkat. Jadi yang meningkat adalah directnya. Jadi mungkin di share di WhatsApp atau apa langsung diklik. Itu meningkat. Dari yang minggu lalu adalah
30, minggu ini 42. Oke, yang ketiga adalah Pak Eli. Kita cek, silakan Pak Yafi. Oke, ini punya Pak Eli kemarin cuman ada direct dan organic search. Sekarang sudah ada organik sosialnya sudah ada juga dan meningkat cukup tinggi ya Pak Eli ya. Jadi dari 12 minggu lalu sekarang sudah 39. Itu punya Pak Eli, saya screenshot dulu. Dan yang terakhir punya Butri yang terindeks ya. Nanti kita ke teman-teman yang belum terindeks minggu lalu. Silakan Pak Yafi. Teman-teman yang belum terindeks minggu lalu. Oke, punya Butri. Wait, ketutup. Punya Putri. Minggu lalu organik sosial sudah ada, direct sudah ada, dan ternyata punya Butri 2 kali lipat. Wah, luar biasa. Putri minggu lalu directnya 63, sekarang ada 97. Jadi secara rata-rata minggu lalu 65, sekarang udah 102. Wah, keren. Oke, itu adalah teman-teman yang sudah terindeks dan melakukan peningkatan. Jadi ini udah lulus ya teman-teman ya. Udah langsung lulus. Nah, sekarang teman-teman yang minggu lalu belum terindeks. Nah, apakah sudah terindeks? Kita mulai dari Pak Martinus. Sudah lulus tadi teman-teman ya? Boleh pulang Bu Siti berarti. Udah aman. Ya, kita lihat punya Pak Bu Siti, Pak Eli juga tadi udah. Oke, ini punya Pak Martinus. Wow, wah. Minggu lalu belum terindeks dan minggu ini sudah terindeks dan cukup lengkap ya. Jadi ada organic search-nya. Boleh turun Pak Yafi? Oke, apakah salah tadi? Harusnya enggak. Nah, organik sosialnya sudah ada, organic search-nya juga sudah ada. Oke, Pak Martinus lulus. Jadi kayak apa ya? Sekarang punya Bu Nikma, Bu Nikma siap-siap. Dikdukser. Bu Nikmah juga, waduh sampai ada referral loh. Wah luar biasa. Pak Yofi mungkin boleh nih Pak, kalau referral tuh apa ya Pak ya? Referral ini biasanya dari website lain sih, tapi mungkin saya nanti akan ngecek ya. Saya nanti akan ngecek ini kira-kira referralnya dari mana. Apakah dari guest posting, apakah dari mana? Nah itu, nah harusnya bisa dicek sih. Kalau kita tanya Bu Nikmah, apa yang sudah dilakukan Bu Nikmah? Boleh. Boleh Saya nggak open. ngapa-ngapain, Bu. Saya cuman share di WhatsApp, Instagram aja. Nanti Pak Yapi boleh dong nanti kita di-share ya Pak. Satu-satunya yang referral keluar. Oke. Eh, itu Bu Nikmah sudah lulus ya Bu ya? Bisa tidur Terima nyenyak malam kasih. ini. Kirain tadi belum terindeks, Bu. Ya Allah. Soalnya baru sekali. Baru sekali Terima nge-share tapi kasih. yang di-share kayaknya Iya, sahabat baik Bu. rasanya. Jadi Terima dibuka kasih, Bu. semua. Oke, thank you Bu. Ini terakhir Pak Ludi. Wah, dagdikduk ya. Kok saya yang dagdikduk ya kayaknya. Saya udah di ini nggak ke indeks gitu kan. Kayak sedih banget. Nah, ke indeks juga. Oke, kalau Pak Ludi di sini secara direct ini ya terindeks, organic search terindeks memang sosialnya belum nih. Apakah Pak Ludi termasuk orang-orang introvert yang tidak membagikan kepada sosial media? Oke, Pak Ludi juga lulus. Oke, itu aja sih. Teman-teman yang lain, Bu Putri sama Bu Putri sama Pak
Syahrul. Nah, ini saya yang PR belum ngasih, tapi nanti buat teman-teman yang udah nge-share ke saya pasti lulus ya. Tinggal nanti diimplementasikan aja. Mungkin buat teman-teman yang lain ada pertanyaan sebelum malam ini kita tutup. Yang belum mengumpulkan silakan masih boleh mengumpulkan guys. Nanti ada itu ya kehadiran sendiri nilainya, ngumpulin sendiri yang terindeks sendiri gitu. Mungkin yang udah terindeks semua tadi A plus gitu kan. Tapi yang belum nanti mungkin ada A, B minus, B plus, nah kayak gitu-gitulah. Jadi kehadiran Pak Pasca Adi kayaknya nggak sempet buat, tapi hadir terus, ada nilainya juga Pak. Bu, nanti kita buat itu, Bu. Cuman lagi sibuk kerjaan ini, Bu. Boleh Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau dibuat nilainya nambah Pak. Masih bisa nyusul Pak Asep. Jadi nanti ada nilai kehadiran, saya biasanya dapat dari tim pasca sarjana seringnya. Dari tim Asia, saya akan dapat siapa aja yang masuk. Itu biasanya ada kayak daftarnya. Nah, itu nanti akan dapat penilaian sendiri. Terus kalau ngumpulin artikelnya dapat penilaian sendiri, artikelnya terupload dapat penilaian sendiri, sampai artikelnya terindeks yang kayak tadi udah di-share-share itu juga dapat penilaian sendiri. Pak Hendi, kita itu harus mengumpulkan nilai itu kapan ya, Pak? Dosen harus mengumpulkan nilai itu kapan? Seminggu 2 minggu Ibu. Oh, jadi katakanlah tanggal 20 saya udah harus nge-share ke Mas Hendi ya, Iya, semua nanti saya share. nilai. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mengumpulkanlah dalam minggu-minggu ini ya, ini kan minggu ini ngumpulin. Nah, itu nanti udah jaminan B atau B plus atau A minus atau A-nya udah ada. Tapi Oh buat iya Bu Sally, gimana Bu? ini mungkin tapi bukan SEO nggak apa-apa ya Bu ya? Apa itu? Ini yang kelas waktu itu kan yang bahas apa ya? Sosial media kalau nggak salah. Waktu itu kan Mm-mm. Bu Sally pernah ngajarin ada apa ya? Cara merekap data sosial media itu seperti apa kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, itu waktu itu kan kalau mau eh, apa ya? Template-nya itu suruh ngomong Bu Sally. Cuman saya lupa. Ini mumpung inget. Oh, boleh, Ap- boleh, boleh. Mungkin nanti saya WA ya Bu ya. Boleh, boleh nanti di grup Atau aja Bu, saya di-share. share aja di Ya, grup nggak apa-apa. boleh. Oke, Jadi makasih Bu saya Sally. sama-sama, saya baru bikin oh nggak apa-apa deh. Nanti deh Bu, saya carikan nggak nemu ternyata. Saya ada Baik. template nanti buat ngecek tiap bulan itu akan seperti apa ininya eh kenaikan dari tiap sosial media. Terus yang satunya lagi sebenarnya saya punya adalah itu aja. Nanti saya cari dulu karena nggak nemu. Maaf. Oke. Jadi intinya teman-teman yang tadi linknya udah ada, yang udah dibuka, teman-teman yang namanya disebutkan dalam meeting hari ini tidak ada UAS. Jadi UASnya sudah selesai, udah boleh tidur nyenyak, nanti tinggal nunggu nilai. Buat teman-teman yang linknya belum ada, silahkan nanti boleh nge-share di grup atau nge-share ke saya artikelnya. Yang belum revisi, silahkan direvisi. Itu aja sih, Mas Hendy. Mungkin Mas Hendy Baik. menutup. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Bu Nikma, Bu Siti, mungkin masih ada nih Bapak Ibu yang mau tanya tapi masih pikir mau tanya apa Ibu. Oke, Pak Pasca Adi katanya mau menyusul. Oke, siap. Bapak Ibu kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ini bisa kita tutup. Tapi sebentar mungkin ada yang lagi mikir mau nanya apa barangkali. Masih banyak waktu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita bisa selesai lebih awal. Yes. Kayaknya sudah tidak ada nih, berkurang terus Pak Endi. Iya, baik. Sepertinya sudah tidur nyenyak, Bu, yang sudah lulus. Baik, kalau gitu Bapak Ibu jangan lupa yang belum revisi direvisi, untuk artikelnya yang belum mengumpulkan bisa segera disusulkan ya supaya bisa segera dapat nilainya juga. Nah, jadi ini sedikit saya rangkum sedikit atau mungkin sekilas ya.
selama 7 pertemuan ini kita belajar SEO. SEO bertujuan untuk menaikkan visibilitas di posisi teratas pada mesin pencari yang saya tangkap. Dan apakah hanya untuk website? Seperti Pak Yafi bilang, tidak. Jadi SEO dapat kita temukan di setiap mesin pencari, seperti e-commerce, sosial media, kemudian Google, YouTube mungkin, dan sebagainya. Kita selama 1 periode ini sebelumnya sudah pernah bahas ranking, ada on-page SEO, off-page SEO, algoritma dan update. Kemudian ada kemarin itu yang saya tidak masuk, ada monitoring dan analisis kinerja. Juga telah dijabarkan cara menentukan keyword-keyword pada artikel, kemudian alternatif teks pada image, penggunaan format heading H1, H2 sebagai subtopik, dan sebagainya dalam membuat judul dan isi artikel, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung pertemuan terakhir mata kuliah SEO semester ini. Semoga semua ilmu yang diberikan oleh Ibu Seli dan Bapak Yafi dapat selama 7 pertemuan ini dapat berguna, bermanfaat, memberikan insight yang positif dan sangat berguna untuk menunjang pekerjaan ataupun bisnis Bapak Ibu semua. Nah, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Seli, Pak Yafi, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih Seli, semuanya. Pak Terima kasih Bu Yafi. Seli, terima kasih Pak Yapi, terima kasih Sampai Pak ketemu lagi nanti. Sampai bertemu kapan-kapan, Pak. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa lagi semuanya.